Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Berbahagia kita pada senja sore ini jelang maghrib dalam suasana berpuasa di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah yang insya Allah mubarak, penuh dengan berkah. Tidak terasa telah separuh bulan lebih kita berpuasa. Semoga semua amalia kita di bulan Ramadan ini, siamnya, sodakohnya, qiyamul lailnya, tadarusnya, termasuk belajarnya bagi anak-anak kita, semuanya menjadi wasilah diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Rasulullah, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan sepenuh keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap sivitas akademika Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang yang saya cintai dan saya banggakan, kepala madrasah, para ustadz, ustadzah, para siswa dan siswi, para bapak dan ibu pengurus komite Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Terpadu Harapan Kota Magelang, kaum muslimin dan muslimat, para so'imin dan so'imat di mana saja berada, rahimakumullah. Saya selaku Ketua PDM Kota Magelang yang pertama berterima kasih dan mengapresiasi, merasa gembira dan senang karena pada saat ini saya termasuk diikut sertakan untuk menyemarakan kegiatan Ramadan ceria Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Terpadu Harapan yang seingat saya setiap tahun memang mengadakan, dan semakin tahun semakin ganti tahun insya Allah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Terpadu Harapan akan semakin maju. Dan kali ini saya diminta untuk menjelaskan tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran menurut arti lugawi atau bahasa itu terdiri dari kata nazala yunazilu nuzulan, yang maknanya yaitu turunnya. Turun, peristiwa turunnya apa? Quran. Quran itu apa? Quran itu adalah kumpulan wahyu atau firman Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang sebetulnya turunnya itu kalau digolongkan ada dua tahap, yaitu tahap pertama di mana Al-Quran itu diturunkan pertama kali di Lauhil Mahfudz, dan yang kedua itu dari Lauhil Mahfudz oleh Allah diturunkan ke mana? Yaitu ke Baitul Izzah, langit pertama. Nah, kalau di Lauhil Mahfudz ini Allah langsung menyampaikan kepada malaikat Jibril untuk diteruskan kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian dari langit pertama inilah secara berangsur-angsur Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam kurun waktu sekitar sebetulnya mencapai 23 tahun. Yang detailnya adalah sekitar 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Nah, peristiwa turunnya kitab suci Al-Quran itu oleh para ulama diabadikan berdasarkan wahyu Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 184 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Untuk apa Al-Quran diturunkan ke dunia ini? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan juga menjelaskan berbagai petunjuk yang telah diturunkan Allah sebelumnya, serta wal furqan sebagai pembeda antara yang benar dan salah, antara yang
lurus dan yang bengkok, antara yang haram dan halal dan seterusnya. Dan malam turunnya Al-Quran diyakini juga sebagai apa? Sebagai malam qadar. Hari ini berdasarkan firman Allah surat Al-Qadar ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan atau malam qadar. Para ulama mencatat bahwa Al-Quran diturunkan ke dunia pada malam kemuliaan di bulan Ramadan tanggal 17. Dan insya Allah bertepatan pada waktu itu dengan tanggal 6 Agustus tahun 610 Masehi. Peristiwa inilah yang kemudian dikenal sebagai Nuzul Quran sampai sekarang, yang harus dimengerti oleh anak-anak sekalian. Ayat yang pertama kali diturunkan, tak asing lagi bagi anak-anak kita, mesti sudah ngerti, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, kemudian pada saat ini saya tidak akan membacakan, tapi tolong kepada para siswa kelas 5 dan kelas 6 MI Muhammadiyah Kota Magelang, saya jadikan sebagai materi lomba. Siapa di antara kalian nanti yang tulisan Arabnya terbaik, juga di sana dilengkapi dengan terjemahan atau artinya. Nanti hadiahnya menarik loh. Kita bagi kalau anak-anak pas kenaikan kelas atau lulusan di kelas 6. Oke? Itu saya tidak akan membacakan ayat itu. Yang pada intinya Al-Quran yang diturunkan pertama kali itu adalah berisi tentang apa? Tentang membaca dan menulis. Kenapa kok membaca dan menulis didahulukan oleh Allah, diturunkan pada Nabi Muhammad SAW? Ternyata itu dengan literasi membaca dan menulis maka menjadi pintu dan jendela ilmu pengetahuan, baik itu ilmu agama, ilmu pengetahuan umum, dan lain-lain. Oleh karenanya, kepada anak-anakku yang saya cintai dan dibanggakan, semua siswa Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kota Magelang ini, ayo semangat untuk selalu mempelajari ilmu dan juga membaca Al-Quran, mulai dari membaca, menghafal, sampai dengan nantinya mengartikan, memahami, dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Al-Quran setelah diturunkan yang pertama, kemudian secara berangsur-angsur, Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Isi kandungan Al-Quran garis besarnya itu meliputi apa? Di sana ada ajaran tentang akidah. Kalau anak-anak membaca Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad Allah itu Maha Esa. Ini bagian dari ayat-ayat yang berisi akidah. Oh, kalau di sana ada aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Oh, ini ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ibadah. Yang terkait dengan zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Oh, ini ayat-ayat yang terkait dengan masalah zakat. Yang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, yang terkait dengan akhlak, nanti anak-anak dan juga kita orang-orang dewasa menunjukkan, mempelajari, oh ini ayat-ayat yang terkait dengan masalah akhlak, masalah negara, masalah ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya, termasuk juga masalah politik. Nah, Al-Quran hudal linnas, sebagai petunjuk untuk manusia, dan juga sebagai wal furqan, untuk pembeda mana yang benar, mana yang salah, mana yang batil, mana yang tidak batil, gitu kan, haram dan halal. Oleh karenanya menjadi pedoman kita dalam hidup. Kalau kita berada dalam kebatilan, itu kita tidak taati Al-Quran firman Allah. Yang harus ditaati adalah mengerjakan perintahnya yang baik-baik. Selanjutnya, sebagai sesingkat-singkatnya dari uraian kultum ini, saya sampaikan yang terakhir. Kalau Al-Quran diuraikan itu butuh waktu berjam-jam. Tapi kalau untuk kultum, ya sudah, hanya istilahnya itu hanya sekedar tahu, tetapi nanti pengembangnya saya minta untuk belajar sendiri-sendiri. Yang terakhir, 23 tahun Rasulullah menerima wahyu yang terakhir, surat Al-Maidah ayat 3.
Itu yang penggalan ayatnya berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ini yang harus dipahami juga oleh kita sekalian, termasuk anak-anak kita dari MI. Halo MI, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. Al-Quran, ayo pelajari terus sampai ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir, Al-yawma akmaltu. Allah itu menyatakan ketika Rasulullah melakukan haji wada bersama kaum muslimin, itu Allah menurunkan wahyu terakhir. Pada hari ini, Al-yawma akmaltu, telah kusempurnakan apanya? Dinakum, agamamu. Jadi Islam sudah disempurnakan, jangan ditambah-tambah, jangan dikurangi. Nah, ya. Kemudian wa atmamtu alaikum nikmati, dan Allah pun telah menyempurnakan apa? Nikmatku untuk kamu sekalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan Allah menyatakan bahwa Islam itu Allah ridho menjadi agamamu. Makanya di Muhammadiyah ada ikrar ridho, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya kan? Nah, dan seterusnya. Demikianlah para soimin dan soimat secara keseluruhan, baik yang ada di Sivitas Akademika Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah maupun secara umum, para pendengar dan pemirsa yang kebetulan pencet website ini, YouTube ini sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya ucapkan selamat nanti berbuka puasa setelah masuk waktu maghrib, dan dalam rangka untuk kita cinta pada Al-Quran, mari kita tutup dengan doa senandung Al-Quran. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imama wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirni minhu ma nasitu wa alimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cukup sekian. Nasrul minallah wa fadlun qarib wa basyiris sabirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya